Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duwina Febrianti Sri Rahayu dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tingkat 1 semester 2. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Ajeng Ramdhani MPD. Pandangan tersebut memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pengertian pendidikan. Pendidikan bagi sebagian orang berarti berusaha membimbing anak untuk menyerupai orang dewasa. Sebaliknya bagi Jean Piaget 1896, pendidikan berarti menghasilkan, menciptakan, sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan itu dibatasi oleh pembandingan dengan penciptaan yang lain. Dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ilmu tersebut disebut pedagogik, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu pedagogics. Pedagogics sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pais yang artinya anak, dan again yang artinya membimbing. Istilah pendidikan atau pedagogik berarti membimbing atau pertolongan yang diberikan kepada anak oleh orang dewasa secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, kemudian tumbuh konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education, yang berarti pendidikan berlangsung sampai mati, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Untuk memberi pemahaman akan batasan pendidikan, berikut saya akan kemukakan sejumlah batasan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu terdiri dari 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekitar 4 saja. Yang pertama yaitu pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha kedewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991. Yang kedua yaitu dalam pengertian yang sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan yang dikemukakan oleh M.C. Lyon tahun 1989. Dan yang ketiga yaitu pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dikemukakan oleh Mudia Harjo tahun 2001. Dan yang keempat yaitu pengertian yang akan luas pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan yang dikemukakan oleh Muhyiddin Syah tahun 2003. Nah, itu batasan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli. Tujuan pendidikan. Secara umum,
Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri, maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan yang nomor terakhir nomor 3 yaitu MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikan. Sekarang kita menjelaskan tentang fungsi pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Nah, menurut Horton dan Hahn, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. Yang kedua, membangun pengembangan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Jenis-jenis pendidikan. Nah, buat kalian ada yang tahu gak jenis-jenis pendidikan? Terbagi menjadi berapa jenis-jenis pendidikan? Ya, kita bahas dulu ya. Jenis-jenis pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga yaitu pendidikan informal. Kita bahas dulu yang nomor 1 ya, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang, mulai dari pendidikan usia anak dini, SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi atau universitas atau perkuliahan. Berikut ini adalah satuan pendidikan penyelenggaraan formal. Yang pertama yaitu taman kanak-kanak, RA, SD, madrasah, ibtidaiyah, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, keguruan, akademi. Nah, itu contoh dari pendidikan formal. Yang kedua yaitu pendidikan non formal. Yang ketiga yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didik dapat belajar secara mandiri. Nah, contohnya pendidikan informal adalah agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi. Nah, itu pendidikan informal kalau secara bahasanya mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga dan lingkungan. Nah, gitu. Nah, mungkin itu teori tentang pendidikan yang telah saya jelaskan satu persatu. Kesimpulan dari pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan di masyarakat. Nah, itu kesimpulan dari pendidikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada yang kurang jelas dalam penyampaian materi, mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Nah, itulah teori tentang pendidikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe tentunya, dan share, komen ya di bawah ini. Dadah.